saya hormati ya, pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka untuk pengimbasan daripada penggerak mungkin ya, akan disampaikan juga beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada evaluasi beberapa hal yang harus disampaikan, terutama terkait evaluasi moving class atau yang didahului oleh kita itu kelas matematika. Jadi kedepannya itu sebagaimana gitu. Kemudian kedua, refleksi selama pembelajaran, karena di sini juga mungkin tidak hanya matematika, ada yang ekonomi, geografi, yang termasuk nanti juga mungkin menyusul ada yang bahasa Inggris, kimia, seni budaya gitu. Kemudian ada pengimbasan implementasi keyakinan kelas, betul ya, nanti menerapkan juga tentang KHD juga gitu. Dan keempat mungkin nanti lain-lain ya, akan diskusi atau apa gitu. Dan kelima penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka saja kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Saya membahas ini bukan saya ingin menyampaikan sesuatu ya, tapi saya ingin mengajak bersama-sama memahami ini gitu. Maksud saya begitu. Karena ini saya hanya masih sekedar nulis Pak ya. Jadi memahaminya, apalagi menerapkannya nanti saya minta pendapat, minta bantuan dari kalian untuk memahami sampai bisa ini Pak ya, bisa melaksanakan itu. Nah ini saya mulai dari disiplin positif supaya nanti sampai ke implementasi budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas. Nah kalau kata-kata ini barangkali sudah tidak asing lagi Pak ya buat kita, dan kita harus melaksanakannya Pak. Ingarso Sungkodo, dan sering sekali diucapkan Matio Mangunkarso Tutburi Wijaya. Barangkali semuanya juga bisa kalau ini ya. Ingarso di depan sung memberikan teladan contoh-contoh yang baik. Jangan kalau sebagai pemimpin kan selalu dilihat oleh bawahannya, atau guru selalu dilihat oleh murid-muridnya. Ibaratnya di depan itu kalau kita sedang diperhatikan. Jadi bukan hanya kita di depan fisiknya dan badannya di belakang. Ya itu juga itu. Tapi sebenarnya sebagai guru itu selalu dilihat oleh murid-muridnya. Ya, perkataan kita, tingkatan kita selalu dilirik apalagi di depan kelas. Dia meminta cuma di tengah-tengah membangun menggerakkan karso itu kehendak atau kemauan. Tut Muri Handayani belakang, Handayani daya, kalau orang fisika benar tidak asing lagi ya. Daya kan, daya itu kekuatan gitu. Memberikan kekuatan, mendorong, memotivasi. Itu kalau seorang orang tua nuntun anaknya itu sebenarnya bukan gini Pak, itu bukan di samping ya. Kita gini itu tangannya kita di belakangnya itu langkah bareng gitu tuh. Itu yang dimaksud diajar Dewantara seperti itu. Nanti kalau pas ada bahaya ya gelap gitu. Kita mengikuti jalan yang baik. Jadi tangannya dipegang dari belakang gitu. Kita di belakang gitu. Iya aslinya fisiknya gitu ya. Nanti ya apa namanya itu Pak, bukan arti sebenarnya kan, artinya luas ya.
bisa berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Dia harus bisa menuntut. Jadi saya ingin langsung ke disiplin diri atau disiplin positif itu sendiri. Sebenarnya kata disiplin itu sudah sering kita dengar dari upacara atau dari orang lain ya. Ada definisi ini, disiplin diri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah yang ini Pak, sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Aslinya kita sendiri yang mewajibkan diri kita sendiri itu. Iya, kita sendiri. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, nah ada orang lain atau penguasa lain yang memaksa kita untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita ambil apanya Pak ya, intinya itu bahwa disiplin itu adalah motivasi intrinsik. Jadi artinya mewajibkan dirinya sendiri itu motivasi intrinsik yang ada di sini. Mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya dirinya sendiri. Kadang-kadang kita disiplin adalah gini. Jadi yang dari luar itu hanya motivasi ekstrinsik, dan itu hanya mempengaruhi kita saja. Nanti ada hukum motivasi ya. Motivasi itu nanti kaitannya dengan Dean Goosen yang dalam bukunya Structuring School Discipline nanti menjelaskan mengenai atau terkait dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang di depan tadi. Misalkan gini, ada 3 teori motivasi, nanti nyambung ke sana ya. Yang pertama, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman saja. Jadi dia melaksanakan peraturan, melaksanakan perintah itu hanya sekedar ini saja, hanya sekedar menghindari tidak nyaman atau menghindari dari hukuman, nanti dihukum oleh Pakasek, siswaan atau dihukum oleh sekolah, gitu saja. Jadi cetek sekali itu ya, nggak ada nilainya di sana, hanya takut dihukum saja. Iya gitu, dipaksa takut dihukum saja itu. Jadi belum ada nilai yang iya yang anut, belum ada sama sekali itu. Makanya ini menurut Goosen ini motivasi yang paling rendah Pak, yang ini hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan atau sekedar menghindari hukuman itu. Sebenarnya ini terkait dengan yang kedua ini ada kaitannya Pak nanti. Tapi yang kedua ini tingkatannya lebih tinggi lagi, di atasnya. Nanti motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini sudah di atas dari ini Pak, menurut teori Goosen. Di sini ada penjelasannya sebenarnya ya. Tapi gitu intinya mah itu. Nah yang ketiga, melakukan sesuatu yang baik atau mempunyai motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini sudah ada nilai-nilai Pak, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah nanti kita akan kesini untuk judul ini, implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas. Langsung menuju ke sini
Tapi nanti yang ini prosesnya lama sekali Pak, bertahap sedikit demi sedikit, karena kita menanamkan nilai-nilai dengan nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Kita kembali ke sini sedikit Pak, jadi juga minta pendapat barangkali. Ini ada teori gini, imbalan atau penghargaan atau bahkan hukuman itu sebenarnya sama saja. Diberi penghargaan atau diberi hukuman itu sama saja ya. Itu artinya hanya efektif untuk jangka pendek saja. Ya sudah bagus, tapi nanti kalau suatu saat kalau tidak ada imbalan atau tidak ada penghargaan, iya tidak mau. Gitu. Gosen dalam penjelasannya lebih lanjut seperti itu. Jadi untuk jangka panjang ya kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan itu, tidak boleh tidak. Jadi untuk jangka panjang seorang guru harus menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk mereka yakini sebagai keyakinan kelas. Jadi nanti kita nyuplik sedikit bahwa keyakinan kelas itu sudah kita, bukan kita ya, sama-sama guru, wali kelas atau dengan siswa sendiri nanti membuat bersama-sama, bukan hanya buatan guru yang ini ya, keyakinan kelas itu. Misalkan gini Pak, itu menjaga kebersihan kelas dengan baik, misalkan nanti itu mah harus timbul dari anak sendiri dengan bimbingan kita ya. Jadi munculnya harusnya dari anak gitu. Nanti kalau kotor gimana misalkan gitu ya, nanti akhirnya anak muncul, oh kelas harus bersih misalnya. Nanti ditulis menjadi keyakinan kelas, dan nanti setiap hari diingatkan dan dilaksanakan Pak, gitu. Diingatkan terus itu. Kalau Pak Kepala bilang harus di-yel-yel, diingatkan gitu. Itu ditempel juga seperti di kelas IPS 1 itu saya membuatkan ini yang papan yang besar yang pakai paku kayu ya itu. Ya, seperti itu nanti di lihat gitu. Itu buatan anak sendiri pokoknya Pak. Itu tulisan. Iya, anak sendiri gitu. Jadi menerapkan sedikit sedikit yang saya mampu gitu. Dan menarik kok itu. Anak selalu ingat, akan selalu bangga dengan buatannya sendiri. Lihat lagi, jadi dilihat lagi, akan selalu ingat terus. Jadi ada teori motivasi nanti, tapi akhirnya seorang guru harus ke sini. Barangkali ada ini Pak, itu ada tambahan atau ada ini tanggapan dari apa, 3 teori motivasi dari Dean Gassen. Ada 3 teori motivasi ini dan penting kita harus praktekkan nanti Pak ya. Kita kan seringnya di sini Pak tuh. Iya. Misalkan sebagai pembina upacara maju gitu, terus ada hadiahnya gitu. Nanti suatu saat dia tidak bawa hadiah misalkan, nggak ngerti itu. Nanti ada yang maju nggak? Gitu. Suatu saat tidak membawa apa-apa. Nah, pada hari Jumat itu misalkan, kan selalu ada hadiah Pak ya. Gitu. Nanti suatu saat dicoba tidak ada hadiahnya. Suatu saat itu kita lihat teori Gassen ini gimana nih? Gitu tuh. Barangkali Pak Irfan punya ini. Kalau benar, itu mau nanya aja Pak, itu kan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti bukan kita ya? Gimana siswa aja gitu? Kita tuntun sesuai dengan ini, sesuai dengan landasannya. Jadi kita menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi anak itu mempunyai kemampuan masing-masing. Pak Ivan lebih tahu barangkali ya, kodrat alam maupun kodrat zaman. Kalau kodrat alam ini ya sesuai dengan yang ada di
dirinya dan di lingkungannya ya. Di dirinya kemampuannya seberapa langit-langit tadi misalnya. Kemudian juga pengaruh lingkungannya. Nah, kalau kodrat zaman nanti terkait keterampilan ini, itu tadi tuh. Kalau kodrat zaman mas, ada critical thinking, berpikir kritis ya, kemampuan komunikasi, kolaborasi. Nanti irisannya itu ada ini pak itu, irisan dari berpikir kritis, komunikasi maupun kolaborasi itu nanti timbul kreativitas. Itu adalah gabungan atau irisan dari ketiganya ini. Jadi seorang pendidik mah harus menularkan keterampilan pada abad 21. Ini keterampilan pada abad 21. Ini keterampilan yang umum pak, yang ini bukan hanya untuk matematik saja ya. Ada tanggapan barangkali untuk disiplin positif mengenai 3 motivasi perilaku ini Pak itu. Nah sekarang kita di break dulu Pak tuh, sholat dulu atau gimana tuh, langsung aja sebentar ya. Nah nanti yang tidak kalah pentingnya dengan 3 teori motivasi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti kalau anak melakukan sesuatu, misalkan menyimpang atau melanggar aturan, kita nanti akan tahu apa kebutuhan yang mereka sedang penuhi pada saat melanggar itu, misalnya itu. Misalkan yang ini misalnya Pak ya, anak sedang kelaparan misalkan itu, terus minggat ke warung atau kemana gitu tuh, karena dia lapar gitu. Jadi seorang guru juga harus punya rasa empati, harus mengetahui latar belakangnya itu, kenapa dia minggat pada saat itu. Berarti dibiarkan aja Pak? Nanti akhirnya ini kan kelaparan ya, kelaparan. Nanti akhirnya ada teori ini itu, ini nggak jelas ya. Iya, segitiga restitusi itu. Maksudnya ya ada peristiwa seperti itu, pertanyaan yang sangat cerdas. Ya betul itu. Akhirnya ada segitiga restitusi seperti ini, tapi di sini jelas Pak ini. Di sininya cukup jelas. Nah seperti ini, seperti ini. Dan nanti kita tidak berposisi sebagai penghukum, karena kita mengetahui latar belakang anak. Nanti kalau kita hukum, kita langsung lotok memarahi gitu. Itu berarti kita sebagai penghukum. 5 posisi kontrol restitusi itu kita langsung memarahi. Apalagi ini membuat kecewa ini tidak kalah bahayanya dengan yang kedua, hanya membuat merasa bersalah. Misalkan gitu, saya merasa kecewa sekali dengan Anda. Saya pernah digitukan oleh dosen saya Pak, seperti hancur itu jiwa saya. Itu hanya gara-gara telat tugas itu. Ya, gitu. Itu ngomong gitu. Saya betul-betul kecewa dengan Anda. Itu di sini Pak itu posisinya itu. Itu seperti nangis. Jiwa kita ya, karena digitukan oleh guru yang konon nanti akan memberikan nilai, memberikan masukan. Iya nggak boleh. Ini adalah identitas yang gagal. Jadi kalau anak digitukan itu di hatinya merasa hancur. Gimana kalau B aja ya? Karena saya pernah digitukan, saya menangis. Iya pernah digitukan. Kalau saya biasa aja. Karena masuk Baper gitu itu ya. Nah nanti kita berposisi ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Sebagai teman bagus, ini sudah identitas yang sukses.
Tetapi nanti kelemahannya kan kalau teman kalau ada masalah nanti mengandalkan temannya. Saya nggak akan menyelesaikan masalah ini, terserah guru saya, friend saya, itu friend saya gitu. Seperti itu. Jadi ini bagus, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya ini. Dan nanti hanya mengandalkan friendnya saja gitu. Saya serahkan ke guru saya, itu friend saya. Seperti itu. Nah kalau pemantik ini hanya sesuai aturan saja. Kalau aturannya gitu, ya kamu harus di strap ya di strap. Tapi anak sudah tahu yang ini ya. Nah kalau ini memang guru ini membimbing untuk memecahkan masalah. Jadi yang di sini itu nanti ke sini Pak, yang ini sebagai manajer ini nanti di sini. Jadi menyelesaikan masalah tidak dengan dihukum atau merasa kecewa, bukan sebagai teman, bukan pemantau, tetapi puncaknya adalah sebagai manajer. Jadi seperti ini sebagai manajer itu ada 3 sisi di sana. 3 sisi. Yang pertama sisi menstabilkan identitas, sisi menanyakan keyakinan, dan sisi validasi tindakan yang salah itu. Mengapa ada sisi menstabilkan identitas? Karena kalau anak itu sudah melanggar, itu ini batu merasa ini di hatinya itu merasa gagal, merasa hancur ya. Kalau sudah melakukan suatu pelanggaran, di hatinya sebenarnya sudah merasa nggak enak, merasa hancur, merasa kecewa, merasa nggak enak gitu. Makanya seorang guru harus mengembalikan lagi, menstabilkan lagi supaya tidak kecewa, tidak ini. Karena gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti kita mendukung dia salah ya, tapi untuk menjalankan ini Pak, untuk menstabilkan identitas ini, supaya kita tidak keterusan kecewanya, merasa gagalnya, merasa galonya gitu. Nah, makanya harus kita stabilkan dengan kalimat ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi bukan kamu saja yang melakukan pelanggaran misalkan ini. Jadi ada kata-kata itu bukan berarti kita mendukung dia supaya berbuat lagi. Gitu ya. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti kan dia akan kembali lagi ke posisi semula sebelum melakukan pelanggaran itu. Di jiwanya tapi ya. Itu nanti menanyakan keyakinan ini maksudnya keyakinannya itu sudah disepakati di kelas itu. Misalkan tentang kedisiplinan misalkan dia telat di sini, telat masuk, nah di sana kan sudah ada di kesepakatan siswa harus masuk jam sekian misalkan, itu sudah kesepakatan siswa. Sedangkan di sini kan menanyakan keyakinan itu artinya sudah disepakati sebelumnya gitu Pak. Jadi sebelumnya sudah ada di kelas itu, sudah dibuat oleh siswa sendiri dengan bimbingan gurunya. Nanti menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa gitu. Kan menanyakan itu Pak ya. Kan di sini kan melanggar itu. Jadi melanggar apa? Tentang disiplinan atau tentang peraturan yang sudah ditetapkan di kelasnya. Nah itu. Jadi yang kedua itu. Jadi sisi yang ketiga ini validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setiap tindakan pasti ada ininya Pak ya, ada tujuannya ya. Jadi alasannya apa dia melakukan itu? Saya minggat karena apa Pak? Itu. Saya minggat karena mungkin dari tadi itu, dari ini apa? 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Misalkan kesenangan, saya ingin bersenang-senang Pak. Mungkin misalkan itu, tapi tidak langsung ngaku barangkali ya. Bersenang-senang
ketawa atau melakukan permainan yang di luar pembelajaran misalnya itu, atau kebebasan gitu, atau ingin kurang kasih sayang atau penguasaan dalam bidang tertentu, itu menjadi dasar kebutuhan manusia. Misalkan kalau seseorang itu punya keterampilan yang lebih dari teman-temannya, pinter di matematikanya misalkan, itu cenderung akan dapat penghormatan dari orang lain. Ada pengembangan dari sini barangkali dari 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Mengapa dia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran itu? Ada di sini jawabannya itu tuh. Jadi seorang guru harus memahami ini karena dia melatar belakangi siswa dalam melakukan sesuatu. Jadi kita langsung aja sesuai dengan permintaan Pak Kepala Sekolah, penerapannya di pembelajaran gitu. Jadi Pak Kepala Sekolah minta ini waktu nanti ada semacam RPP yang bisa menampung itu gitu. Seperti ini Pak, contohnya ini mengapa ini 10 menit? Karena ini RPP untuk ujian saya. Jadi ini 10 menit Mas, bukan 2 kali 45 menit. Ini kalau ingin merubah ya tinggal merubah saja Pak ya, nanti tinggal dilaksanakan aja 2 kali 45 menit. Nah, kalau ini 10 menit ya. Langsung di kelas Pak. Betul itu. Iya, waktu praktek mengajar itu. Oh, Tahap kedua, tahap kedua di atas. Oh. Nah, di sini peserta didik diingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi disisipkan di sini. Misalkan di dalam pembelajaran gini aja harus diingatkan, kan sebelum melakukan pembelajaran nanti ini dulu. Nanti kalau diskusi, kalau mau bertanya langsung dulu ya. Misalkan itu termasuk keyakinan kelas itu. Jadi bukan hanya kebersihan atau kedisiplinan, iya gitu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut nilai-nilai itu bisa dimasukkan ke keyakinan kelas. Atau kalau virtual ya, memakai pakaian yang sopan, yang bagus. Sudah masuk Zoom itu pakai kaos ambulan. Kemarin waktu ini ada nggak yang gitu? Udah masuk virtual pakai kaos, ya ada kerahnya, terus di luar lagi sambil ini, ada itu. Saya. Nggak ada kerahnya, di luar sambil ngopi gitu. Gitu kan itu. Nah itu bisa diingatkan supaya nanti lain kali misalnya memakai misalkan pakaian yang baik. Kalau kita mau ya pakaian yang sesuai dengan aturan kita seperti itu. Nah nanti sebenarnya di proses ini belum saya perbaharui Pak yang ini Mas. Nanti ada diferensiasi proses, kemudian nanti ada diferensiasi produk. Kalau produk ada proyek Pak ya, ada tugas proyek. Nah, itu misalnya ada tugas proyek ini tuh. Nanti menunjukkan ada diferensiasi produk. Nanti juga bisa macam-macam Pak. Itu ya sesuai dengan ininya itu. Kesenangannya apa misalkan itu. Ini kan di sini ada persoalan. Kemudian nanti macam-macam ininya itu.
ambillah sekepe mata uang makan kemudian makan kedua. Kalau ini Pak ya salah satu hasil yang mungkin. Kalau penjat proyek apa kira-kira? Yes. Iya. Video Luar misalnya biasa. Video senam. Video senam. Iya. Nah, jadi biasanya saya kalau misalnya mau buat proyek senam, saya awalnya tidak langsung ke alat senam Pak, tapi dengan irama mulut dulu, tam, tapi begitu dinyanyikan gerakan itu harus sesuai dengan irama tersebut, harus berubah. Setelah mereka paham, baru mereka mangga silahkan Anda improvisasi musik yang kamu suka dengan gerakan tubuh yang itu menurut Anda olahraga. Tapi harus sesuai dengan tentukan hitungan normalnya. Misalnya kalau senam itu kan ada yang 1x8, ada yang 2x8, bahkan ada yang 4 misalnya. Gerakannya 1, 2, 3, 4 ke 5, ke 6, 7, 8 ganti gerakan. Nah itu harus disesuaikan. Seperti itu Pak. Iya, nanti di produk itu bisa macam-macam ya, ada yang video, ada yang dalam bentuk yang lain, laporan atau yang lain apa gitu, yang berbasis pendengaran musik atau video yang bisa dilihat atau gabungan antara ini apa penglihatan dan itu. Soalnya anak mempunyai iya beda-beda. Ada yang senang lihat penglihatan, ada yang senang pendengaran, ada yang senang dua-duanya, termasuk saya. Jadi senang melihat juga senang mendengar. Semuanya harus ini. Yang tidak senang musik, yang tidak senang video gambar, nanti yang lain misalkan hanya tulisan atau apa gitu, boleh Pak itu. Atau memperagakan itu Pak ya? Iya. Peragakan. Jadi produknya itu jangan memaksa anak aja. Sesuai dengan yang desain gitu, untuk kemampuan sesuai. Nah itu namanya diferensiasi. Diferensiasi. Jadi ada di produk, ada di proses. Kalau ada, saya belum memperbaiki yang ini Pak. Kalau ada di proses itu ini Pak tuh, isinya adalah yang macam-macam tadi, alat peraga yang macam-macam tadi, misalkan ada yang berbentuk video, ada yang pendengaran, ada yang gabungan antara video dan pendengaran, kemudian terkait dengan scaffolding tadi Pak tuh, pembimbingan tadi, yang diferensiasi yang ada di sini, yang ada di konten nanti ininya, materinya ada yang berbentuk video, ada yang modul, ada yang iya macam-macam ini tuh. Jadi materinya dibuat macam-macam sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kalau berbentuk video, anak tidak punya HP misalkan, wah repot kan. Nanti yang lain yang siswa mampu. Seperti itu. Kalau yang bedanya di produk Pak, kan dibedain katanya. Nanti penilaiannya gimana? Ya nanti kan kita melihat kualitasnya ya, seperti apa. Dia dengan video kita tidak bisa melihat video itu ya, atau kalau kita sebagai guru nggak mampu ya, misalkan saya kurang bagus dalam video, aduh Pak, itu lihatkan ya, misalkan itu. Jadi kita kolaborasi dengan itu, kata-kata di kita ya di guru pengiraan misalnya, itu kata-kata itu yang sering dibawa kolaborasi. Seperti itu. Jadi kita mah tidak harus istimewa sendiri atau sempurna, tidak harus gitu kan. Sama-sama aja. Seperti itu. Kalau saya nggak bisa, saya ke Pak Irfan. Itu tidak sebagainya. Seperti itu aja. Bukan namanya bisa. Pak, kalau misalnya di kelas tuh kan kita mau pembelajaran berdiferensiasi, misalnya mau ngasih si evaluasinya tuh beda-beda gitu.
Nah nanti kan iya penilaiannya beda. Nah si rubriknya itu rubrik di RPP-nya itu harus beda juga berarti kan? Harus disiapin di awal Pak. Iya. Nah, kan gini di teorinya itu tujuan pembelajarannya sama, tetapi kita melayani bermacam-macam kebutuhan siswa. Jadi begitu seperti itu. Jadi guru memang harus kreativitasnya harus tinggi. Kalau kita nggak mampu ya kolaborasi tadi pokoknya kita itu memanfaatkan misalkan apa minta tolong bapak Irfan, Pak ini atau ke guru olahraga kalau yang terkait dengan olahraga. Ada matematik yang terkait dengan olahraga, misalkan apa gitu. Harus ke sana karena siswanya senang olahraga. Jadi kita contohnya itu misalkan menggunakan bola supaya dia ini ya, atau menggunakan net untuk menghitung apa misalkan kotak untuk bola gitu. Itu seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan anak itu, dengan kesenangan anak itu. Nah itu memenuhi apa kebutuhan siswa tadi. Ada yang mau dicoba dari ini barangkali itu dari segitiga restitusi dari 5 yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi Pak ya? Iya. Barangkali ada komentar Pak, itu ada tambahan. Kalau ini sih lebih ke pengalaman ya Pak. Iya. Kalau kita kan misalkan di awal kita udah buat kesepakatan tuh. Iya. Misalkan kalau telat anak jam 7 tidak ada di kelas, kita buat kesepakatan dia tidak masuk kelas. Itu boleh nggak Pak? Kesepakatan untuk tidak Ya. Kalau dia Oh, telat, masukan. tidak diajak pembelajaran. diajak dulu Pak. Jadi gini, misalkan ada yang telat, kita tidak langsung membimbing atau apa, dia ngikut dulu, nanti baru setelah belajar temui bapak di kelas. Kata instruktur seperti itu ya. Jadi kita ajak dulu, kita ajak belajar dulu, kita layani dulu, karena dia sebagai siswa ya, jadi guru sebagai penuntun, pelayan. Jadi kita layani dulu, tapi nanti ada tindak lanjutnya setelah pembelajaran selesai. Kan itu haknya Pak itu. Berarti tidak boleh kita melakukan seperti itu. Melakukan Iya. kesepakatan di awal kalau dia tidak telat, dia tidak boleh ngikutin pembelajaran kita gitu. Ya, kalau tidak boleh mengikuti pembelajaran sebenarnya ini ya. Karena dulu waktu SMA gitu Pak. Ini pemahamannya seperti ini. Iya. Biar Jadi disiplinin aja. seseorang yang melanggar Iya, itu. Tapi kan kesana Kalau Padahal kita siswanya nggak- setuju mah nggak apa-apa ya. Iya, Iya. kesepakatan. Ini Kan sepakat. saya bilang Oke. kesepakatan Iya. kan boleh nggak Cuman, kesepakatan itu. Kalau saya lihat di sini, anak-anaknya itu tidak malah jadi kesenangan gitu. Itu jadi repot juga ke kita. Iya. Iya. Artinya ketika ada kesepakatan itu, gitu, ah ya udah telat nih, mendingan di luar aja. Gitu. Itu untuk memotivasi yang kayak gitunya, Pak, itu yang Iya, betul. jadi anak tuh tidak punya sesuatu yang dia perjuangkan, gitu kan. Kalau saya tidak masuk itu, saya tidak dapat pembelajaran bapak ini nih. Nah, kalau yang saya rasakan sih itu belum ada anak yang sampai ke sana. Gitu ya. Tapi kita kan Harus Oh, Tapi menurut saya mah gini Pak, antara Bapak dengan Pak Denny gitu ya. Di satu sisi kalau Pak Denny itu melihat ke sini, di satu sisi tadi kata Bapak tidak boleh, kita harus sebagai pelayan. Jadi saya mengambil kesimpulan seperti yang dua-duanya tadi disampaikan Bapak sama Pak Denny gitu. Kalau saya ada yang seperti itu, dilayani dulu, dikasih pengarahan, kemudian kesepakatan kita ini kalau telat jam 7 nggak ada di kelas silahkan keluar. Tapi begitu dikeluarkan itu kita beri tugas di mana anak itu bisa mengikuti pembelajaran kita yang sebelumnya begitu. Jadi dibuat rangkuman atau apa saja yang kaitannya dengan itu. Nanti kalau misalnya ada pengawas ataupun siapa saja atau orang tua tidak menyalahkan ke kita gitu. Jadi ada bukti bahwa kita juga sama mungkin kita lagi buat belajar mandiri. belajar mandiri. Itu yang dilaksanakan Pak
Ulil kalau nggak salah ya. Terus siapa itu ya? Nah itu ada yang seperti itu, kemudian disuruh untuk ke masjid. Padidin Pak. Sering yang Padidin yang sering gitu. Banyak ya di bawah. Hanya di sana tidak dikontrol, jadi akhirnya kemana-mana itu. Disuruh sholat duha, Malah kan ibadah. sholat duha hantu. Lebih baik beri tugas aja, Iya. mencatat atau gimana gitu. Jadi memang begitu masuk perlu ada. apa ya, yang kontrol lagi pada saat di luar itu ya, misalkan sholat duha. Nah di sana ada yang tiduran. Iya. merah. Nggak masuk lagi. Tiduran. Jadi seperti malah saya tidur berburu sholat duha ya, tidur atau kemana saja gitu. Dia tidak mengindahkan itu. Berarti harus ada buktinya kalau misalnya foto gerakan sholatnya. Iya. Iya, bacaan suratnya. Bisa video call. Iya, Pak, ya. Jadi di depan itu Iya, ya. Depannya gitu ya. Kalau Abang di aku live di masjid-masjid yang Bapak nonton di kelas. yang maju ya, seperti di Salman atau di UMY yang saya tahu ya gitu. Nah, di sana ada takmir masjid, ada petugas masjid yang standby di sana gitu. Dan nanti kalau ada yang misalkan ada mahasiswa yang tes baca Quran gitu, dia sampai level keberapa gitu. Nah, di sana sudah siap, memang sudah siap itu. Kemudian ke sana sudah dilayani dengan baik, mau sholat dulu silakan, duha. Kemudian nanti baru di tes Al-Qur'annya sampai ke level berapa. Ini sudah lulus atau belum atau masih sangat sederhana. Nanti ada yang membimbing lagi, sudah siap di sana itu. Ada yang membimbing lagi di program itu ya. Ada perencanaan yang matang gitu. Nah, kalau di kita kan baru kenal yang ini ya, segitiga restitusi ingin mengembalikan, restitusi itu ingin mengembalikan dari merasa gagal ke semula itu, seperti belum ada apa-apa ya, merasa mengembalikan gitu seperti. Dan teorinya seperti ini belum ini ya, masih perkenalan ya, ini gitu. Jadi masih dalam tahap awal dan ini memerlukan waktu yang panjang Pak itu. Tanya kita bukan menghindari hukuman kan ya, atau bukan menerima imbalan atau penghargaan. Ini betul-betul meyakini nilai kemudian melaksanakan nilai itu. Jadi budaya ya, Pak. Iya, dengan nanti akhirnya menjadi budaya, betul sekali. Judulnya Biasa. budaya gitu ya. Dan seperti Cuma susah ya, Pak. sulit bukan. Tapi ini harus ada di guru Pak itu. Jadi ada di guru dulu, Ya. minimal kita dulu nanti ke baru. Ini Pak ya, kalau saya lihat itu pandangan seperti ini, sepertinya anak-anak itu seperti dimanjakan gitu Pak. Iya. Ya, seperti dimanjakan. Karena kalau misalkan si anak salah, kita jangan langsung menghukum, menjat, bahkan kita berbicara, wah saya kecewa kepada Anda gitu kan ya. Itunya. Tapi karena kalau misalkan kita memberikan hukuman, tetapi kita merasakan bahwa hukuman tersebut baik untuknya, misalkan contoh disuruh untuk sholat duha dulu, atau misalkan membaca atau menghafal dulu surat-surat gitu Pak, membaca ayat Al-Quran misalkan itu ya. Tapi kalau misalkan bentuk-bentuk hukuman yang seperti itu yang kita rasakan, wah itu bagus tuh untuk anak tersebut gitu kan, yang untuk menambah hafalannya, untuk dan lain sebagainya, saya rasa itu mungkin bisa dilaksanakan. Jadi ada tadi. Gitu. Kalau kesini berarti itu malah masuk ke yang nomor 3 Pak. Soalnya sudah ke nilai itu. Ke nilai gitu. Iya. Iya. Walaupun gitu tapi hukumannya mendidik, kemudian nilai yang dituju itu sudah masuk ke nomor 3. Guru sebagai manajer tadi. Iya. Bukan penghukum. Iya. Kalau penghukum itu ciri-cirinya sudah jelas ya, langsung membentak, memberontak itu. Ini Pak Cuk, ini apa detailnya ini. Kalau tadi kan hanya ininya ya, hanya garis besarnya saja itu. Yang penghukum seperti ini Pak Cuk. Oh, ada surat Itu langsung gitu tuh.
Iya, jadi langsung down pokoknya. Barudak sudah habis aja. Sudah habis warga ini. Saya sudah habis pokoknya Mas. Karena kalau digitukan itu. Gitu. Ini kalau membuat merasa bersalah dan ini apa? Ini sudah saya alami Pak yang ini. Sudah saya alami ini. Walaupun kelihatannya halus atau merasa sedih atau bahasa tubuh yang merapat, tapi seperti lesu, seperti lemah gurunya itu, tetapi akibatnya Pak anak malah luar biasa itu. Iya itu. Horor di horor. Iya gitu. Iya ini horor nih. Yang membentak. Kalau yang membentak kan langsung kena ya. Ini seperti digerogoti dari dalam itu. Iya. Ini lebih menakutkan ini guru yang seperti ini tuh. Menakutkan guru yang seperti ini. Siswa itu digerogoti sedikit demi sedikit akhirnya malah habis. Merasa kecewa, merasa habis pokoknya jiwanya bersalah gitu. Ini berbahaya Pak yang ini waktu. Nanti sampai di rumah susah ya. betul itu. Itu nanti ini murid akan merasa bersalah terus Pak. Enggak akan punya apa? Percaya diri. Nilai mungkin di dalamnya itu rasanya itu nggak punya nilai. Kalau di sosiologi itu ada istilah teori labeling gitu Pak. Seperti seolah-olah kamu mah pemalas, kamu mah. Jadi itu sudah saya mah ada sama Pak Ohim disebutnya itu pemalas. Jadi udah merasa dirinya itu malas. Iya makanya kita ke anak kita mah nggak boleh sama sekali Pak yang seperti itu. Ke adik saya ya, adik saya kan hanya lulusan SMP gitu ya. Itu ke anaknya itu kamu goblok. Pak anaknya langsung ngomong gitu. Saya takut kalau ini betul-betul masuk ke hatinya, kemudian dia merasa gitu sampai. Tapi alhamdulillah anaknya ada yang keponakan saya ada yang diterima ini ya beasiswa itu di Jakarta itu. Anaknya dia itu. Ya, jadi mungkin hukuman tersebut jadi motivasi. Iya Pak? mungkin gitu saya ngomong gitu tuh. Saya ngomong gitu ke adik saya. Beberapa anak, Iya. tidak semua. Gitu. Jadi kita harus lihat-lihat Pak. Oh karakter si ini mah tak banding ini mah. Betul. Kita ini 36 anak. iya Sementara banyak kelas. Nah, ini yang merasa Ditaruh tadi tuh. Dan saya sih Ini lembut semua betul. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah hari ini tidak apa-apa. Itu sepertinya kan apa ya? Ya sudah hari ini tidak apa-apa. Nah, sepertinya tidak nih ya. Tapi sedikit demi sedikit dia akan dikecewakan. Tapi kalau saya yang cuek kayaknya Iya mungkin ya. Iya mungkin. untuk arahnya itu anak saya. Itu kalau saya sudah hancur itu Pak. Iya. Kalau saya kan latar belakang sebagai orang Jogja dengan kondisi yang seperti itu. Itu ada yang saya kecewa dengan ada dosen saya yang kemarin di Unpas itu. Padahal saya kesalahannya hanya telat mengumpulkan tugas itu. Itu mungkin buat orang Jawa Barat buat saya aja iya gitu ya mungkin nggak apa-apa itu Belum dilempar ya Pak ya? iya Tapi saya dilemparin. buat saya itu sudah ini tapi saya sempat memahami oh ini kan dosen Jawa Barat di atas saya maaf gitu ya secara jujur budaya ya betul saya harus menyesuaikan sehingga saya harus lebih kuat lagi gitu aja saya Biasanya orang Jawa lebih kuat-kuat ya. ya biasanya Biasanya. Udah bawa mana lagi? Kita mah ke orang itu biasa ya orang Jawa yang orang Sunda ya. Cirebon gitu. ya memang Drama kalau dilihat luarnya mungkin ini ya di dalamnya tapi dalamnya
Iya, Ngabur itu ya. mungkin seperti itu lagi dulu harus dulu. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini ya hanya seperti itu. Saya juga hanya pengen dibantu